tempat kembali atau rujuk itu ada 8. Yang pertama zaujatan, yaitu adalah istrinya atau pernah menjadi istri dia, ya, atau pernah menjadi yang namanya istri dia. Jadi seseorang itu tidak boleh seorang lelaki meminta rujuk atau rujuk kepada istri orang lain. Ya, apa? Seorang lelaki tidak boleh meminta rujuk kepada istri orang lain. Kalau misalkan itu mantan istrinya baru diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kaunuha mautu'atan. Antara si laki-laki atau yang mau melakukan akad rujuk itu harus sudah yang namanya melakukan hubungan suami istri. Jadi pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang yang pengen dirujukin sama laki-laki tersebut. Dan syarat yang ketiga, wa qawluha qabilatan lil hirri. Jadi ada kebolehan di dalam melaksanakan akad tersebut. Jadi kalau misalkan sumpama ada laki-laki menikah dengan perempuan, tiba-tiba perempuan itu cerai. Ya, hubungannya cerai. Si laki-laki masih beragama Islam, si perempuan pindah ke agama lain atau agama Hindu atau Kristen, maka tidak boleh lagi melaksanakan akad rujuk karena sudah berbeda agama. Ya, sudah berbeda agama. Qabilatan lil hili. Jadi kebolehan untuk yang namanya kehalalannya itu sudah tidak diperbolehkan. Wa kaunuha mutlaqatan, dan si perempuan ini sudah pernah yang namanya terkena akad cerai atau akad talak. Kalau si perempuannya belum ditalak, berarti nggak usah dirujuk. Ya memang sudah belum ditalak, kenapa harus rujuk, ya kan? Biasanya rujuk itu buat orang yang telah ditalak. Kalau misalkan ada suami istri berantem, tapi belum ada kalimat talak atau belum jatuh yang namanya perceraian, kalau mau balikan lagi nggak usah pakai segala rujuk-rujukan, nggak perlu. Ya tinggal kembali lagi aja, saling maaf-maafan atau saling memahami satu sama lain. Nah itulah seperti itu. Wa qawluha taliqiha bila iwadin. Adapun putusnya hubungannya itu tanpa adanya bayaran atau tanpa adanya ganti. Kayak yang kemarin ya, yang namanya masalah hulu. Kalau hulu itu kan dia tuh dipisahkannya karena mau dibayarin. Umpama si perempuan ngomong, "Mas, ceraikan saya, Mas, putuskan hubungan kita, maka saya akan bayar dengan satu mobil seumpama." Terus si suaminya mau, nah itu adalah hulu. Nah kalau misalnya hulu itu tidak bisa dirujuk, ya tidak bisa dirujuk, karena memang fasadun nikahan. Jadi akad nikahnya itu sudah rusak, ya. Bukan ada perceraian. Kalau misalkan orang yang bercerai itu sebenarnya secara hakikatnya dia masih ada akad pernikahan. Cuma akad pernikahannya itu diputus, ya, diputus. Kalau misalkan hulu, akad pernikahannya itu dirusak. Beda antara diputus dengan Dirusak. Kalau misalkan diputus masih bisa dibenerin nggak? Masih bisa dibenerin nggak? Tapi kalau misalkan udah hancur, udah rusak, udah nggak bisa dibenerin, maka harus dibuat yang baru. Seperti itu. Makanya sesusah apapun hubungan kita dengan suami kita, seribet apapun, sekompleks apapun, jangan pernah menghancurkan hubungan. Ya, jangan pernah menghancurkan hubungan. Karena sesuatu yang hancur itu tidak mudah untuk yang namanya diperbaiki. Sesuatu yang musnah itu tidak bisa diciptakan kembali. Maka adapun kalau misalkan sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu, kalau misalkan kita itu meninggalkan sholat, itu adalah separah-parahnya, seburuk-buruknya manusia, ya, karena meninggalkan hubungan antara dia dengan Tuhan, ya. Maka jangan sampai kita ini paling sedikit-sedikit aja, meskipun kita melakukan maksiat, meskipun kita tidak pernah melaksanakan ketaatan, meskipun kita tidak pernah melakukan hal-hal yang diwajibkan, jangan sampai kita itu terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus saja tidak boleh, apalagi menghancurkan. Kalau putus adalah mungkin dengan cara meninggalkan sholat yang wajib.
Bagaimana cara menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan? Tidak percaya dengan Tuhan. Atau mungkin kalau misalkan yang paling buruknya adalah kayak mentigakannya atau namanya apa? Menduakannya. Atau apa bahasa ininya? Syirik. Ya, itu adalah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kan suka ada perkataannya bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pengampun. Tapi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa? Syirik. Dosa Syirik. Lalu bagaimana kalau misalkan orang yang melakukan syirik itu pengen bertobat? Gimana? Bisa nggak kalau misalkan orang syirik bertobat? Sedangkan syirik itu katanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang syirik itu tidak bisa bertobat atau tidak boleh bertobat? Bisa. Hah? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Katanya syirik tidak diampuni. Kok bisa bertobat? Taubatan nasuha kali. Hah? Taubatan nasuha. Tidak melakukan lagi taubatan nasuha. Terus apa? Kalau misalkan seseorang melakukan yang namanya syirik, Allah itu tidak akan mengampuni dosanya, bahkan dengan taubatan nasuha sekalipun. Bahkan dengan melakukan hal apapun, bahkan dia sujud 1000 kali atau bagaimanapun, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau misalkan dia itu pengen kembali kepada Allah, maka Allah itu masih mau menerima. Maknanya apa? Maknanya adalah dosa yang tadi dilakukan selama syirik itu tidak akan diampuni. Tapi kalau dia itu mau kembali kepada Allah, maka Allah akan menerima. Dalam artian apa? Berarti dosanya itu mungkin nanti akan dibalasnya nanti di akhirat. Entah disiksa dengan cara apa atau segala macamnya, itu pasti akan yang namanya dibalas oleh Allah. Dosa syiriknya, ya, dosa syiriknya. Bukan berarti Allah itu tidak bakal lagi yang namanya mau menerima kita. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Jadi kita melakukan dosa apapun, semua kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak naik haji, atau apapun itu dosanya masih bisa diampuni. Dosanya ya, dosanya itu masih bisa diampuni oleh Allah. Dan bahkan dosanya itu tidak dihitung, dihancurkan, sampai kita itu tidak lagi yang namanya mempunyai dosa, itu bisa dihancurkan. Tetapi kalau misalkan yang namanya dosa syirik tidak akan diampuni sampai nanti di akhirat dibalaskan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan berarti dosa dia itu orang yang melakukan syirik itu tidak boleh yang namanya taubat atau kembali kepada Allah, bukan seperti itu. Tetapi dosanya yang tidak diampuni.